Startup Borneo ya. Iya, Pak. Iya, iya saya mendapatkan apa ya kepercayaan gitu ya oleh Startup Borneo. Walaupun sebetulnya saya bukan pakarnya di sini ya, tapi saya diminta untuk bisa sharing. Mungkin dari sisi saya sebagai akademisi ya, bukan secara Iya, Pak. praktisi secara langsung. Saya ingin sharing mungkin ya, diskusi kita tentang teknopreneur di zaman sekarang ini gitu ya. Dan ini materi ini sebetulnya sudah umum dan saya mendapatkannya dari buku yang saya baca, dari buku Disruption dan buku Game Changer gitu ya. Oke, judul materi saya tentang teknopreneur era disruption. Sebelumnya saya mohon izin ya untuk memperkenalkan diri. Mungkin saya bukan yang terkenal, jadinya mungkin banyak yang belum kenal siapa saya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Dodon Turyanto Nugrahadi. Saya dosen di program studi ilmu komputer FMIPA ULM. Dan saya dikasih tugas tambahan untuk mengelola sebagai ketua program studi. Saya eh, menyelesaikan pendidikan dulu di Surabaya di bidang IT dan lanjut lagi di UGM Yogyakarta gitu ya. Kemudian riset interest saya sebetulnya computer network and data science sebetulnya. Nggak ada terhubung dengan teknopreneur atau startup gitu ya. Tapi ya alhamdulillah saya 2018 memasukkan proposal PBBI, 2019 pendanaan dan saya lolos PBBI bersama rekan mahasiswa saya di ilmu komputer dan mendapatkan hibah PBBI pengusaha pemula berbasis teknologi yang dibuka oleh Kemenristek Dikti gitu waktu itu ya. Dan akhirnya kami membuka PT Sakateh Indonesia dengan produk filter smart water. Ya ini masih dikembangkan terus, insya Allah semoga saja bisa berguna untuk eh, Banua ya, untuk di Kalimantan Selatan Ya. berhubungan dengan eh, air bersih gitu ya. Nah, saya di sini mau sharing dari sisi sebagai academic side ya, dari sisi saya sebagai akademisi gitu ya, berkenaan mungkin teoritis dan apa sih yang bisa saya ceritakan dari sisi eh, teori tentang teknopreneur di era disruption ini. Ya saya langsung saja setelah saya memperkenalkan diri, ini bercerita pertama kali peradaban baru. Ini saya beberapa buku saya mendapatkan atau membaca gitu ya, pasti mereka bercerita dulu tentang era sekarang. Apa sih tentang era sekarang? Kalau dari buku Renat Kasali atau Profesor Renat Kasali kita tahu profesor bidang ekonomi di UI gitu ya. Beliau membukanya dengan nama Peradaban Uber. Peradaban Uber. Ini bukan cerita tentang Ubernya gitu ya, tapi tentang cerita eh, cara main saat ini gitu ya di era kita sekarang tentang khususnya transportasi. Ya kita tahu membuka transportasi gitu ya itu nggak nggak mudah gitu ya kalau membuka eh, usaha di bidang transportasi khususnya bidang konvensional pada dari dulu sampai sekarang gitu ya kalau membuka transportasi itu harus punya kapital yang besar modal yang besar karena apa harus punya armada berapa jumlah armada yang harus dibuka berapa jumlah mobil yang harus dimiliki ya saya eh, tahu gitu ya ada di daerah eh, rumah saya gitu ya untuk mereka apa tetangga saya gitu ya nggak jauh Pak Haji gitu ya buka armada untuk truk gitu ya beliau harus memiliki armadanya sendiri minimal 5 buah berapa satu buah truk harganya
Ya, berapa kapital yang dimilikinya gitu ya. Belum lagi izin usaha, ya. Izin usaha berapa lama untuk mengurusnya? Berapa biayanya? Tetangga saya juga di daerah Belitung gitu ya, buka taksi kuning gitu ya. Belum belum dihitung dengan membeli mobil taksi kuningnya gitu ya. Membuka izinnya saja hingga 10 sampai 15 juta gitu ya. Kapan balik modalnya? Gitu lagi. Belum syarat pengemudi. Nanti dalam berjalannya transportasi itu perawatannya bagaimana? Biaya perawatan. Kita tahu mungkin yang biasa naik taksi kol gitu ya, nasi kuning atau taksi hijau yang ada di daerah kita. Gimana kondisi transportasinya? Ya, kalau dibilang yang penting jalan, ya memang yang penting jalan gitu ya. Yang penting bisa ngangkut. Karena apa? Perawatannya berapa biayanya? Besar. Ya, itu cara main dulu. Tapi apa yang terjadi dengan adanya Uber atau dengan adanya Gojek dan Grab di wilayah kita? Ya, bagaimana persaingan itu muncul, benturan itu terjadi. Banyak orang sudah beralih, nggak lagi naik taksi, ya untuk daerah-daerah kota saja. Mereka nggak lagi naik taksi. Mereka nggak beli mobil, motor atau mobil lagi. Mereka lebih memilih Gojek, Grab dan sebagainya. Itu untuk di wilayah kita Borneo ya. Bagaimana dengan di Jawa? Sudah beralih semuanya. Tapi kalau dihitung-hitung, ditanya-tanya gitu, apakah murah kita sebagai customer atau sebagai konsumen itu memilih Gojek? Lebih murahkah Gojek daripada transportasi yang umum? Sebetulnya sih enggak juga gitu ya. Kurang lebih aja sebetulnya. Ya, apalagi yang pakai mobil gitu ya, untuk sendiri gitu ya, naik naik eh, gokar gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin nggak dibilang murah juga enggak gitu ya, karena dihitung sendiri. Seperti harganya, harga taksi gitu ya, taksi yang argo. Efisien enggak juga, harus nunggu ya. Kalau dapat drivernya, kalau drivernya agak jauh, kita harus nunggu lama. Dibilang cepet juga nggak cepet juga, nggak tiba-tiba langsung ada di dekat kita nggak juga, harus nunggu juga. Ya gitu ya. Ya, benar. Kalau dibilang simple, kita harus menguasai aplikasi. Ya. Mungkin kuitan-kuitan kita gitu ya pakai gadget aja agak males gitu aja, menurut mereka juga nggak simple. Tapi orang lebih memilih. Kenapa? Nah inilah yang berubah gitu ya. Peradaban ini telah berubah. Orang konsepnya sudah berubah. Nah ini adalah tantangan atau ancaman ini bagi pemain-pemain yang umum dalam transportasi. Ini baru transportasi. Nggak transportasi aja ini berubahnya. Perbankan, market, retail, service, banyak sekali. Mungkin kalau kalau saya di kelas gitu ya, saya tanya gitu ya, siapa yang di sini nggak punya gadget? Nggak ada, pasti rata-rata pakai gadget. Siapa yang nggak pernah sama sekali online? Nggak ada. Siapa yang di aplikasinya nggak ada aplikasi untuk marketplace gitu ya, Lazada, Zalora, Tokopedia? Nggak ada, rata-rata juga punya. Siapa yang nggak ikut dengan WhatsApp, Line dan sebagainya? Nggak ada. Semua rata-rata pakai di gadgetnya. Berubah sudah. Jadinya bukan hanya transportasi. Kita lihat di dunia, peradaban Uber. Uber, the world largest taxi company. Tapi nggak punya armada. Sama Gojek juga. Gojek valuasinya lebih besar daripada Garuda. Banyak tuh di website, apa tuh di berita-berita gitu ya. Nilai valuasinya lebih tinggi. Padahal Garuda punya armada pesawat berapa banyak. Gojek nggak punya. Tapi nilai jualnya lebih tinggi Gojek. Google, ya, media advertising paling besar di dunia. Tapi nggak pernah bikin konten, nggak pernah Larry Page gitu ya menyuruh anak buahnya bikin konten, nggak pernah. Yang ngisi konten kita semua. Tapi terbesar Google, Alibaba. Di Indonesia Tokopedia ya, Tokopedia kemudian dilanjutkan oleh Shopee gitu ya. Bukan Tokopedia, yang terbaru Lazada. Lazada banyak yang masuk ke sana. Lazada, kemudian Tokopedia, baru Shopee. Yang di dunia Alibaba. Penjualan market, tapi nggak punya gudang.
Stok barangnya di mana? Nggak ada. Tapi terbesar. Airbnb di dunia ya, untuk akomodasi provider. Tapi nggak punya real estate, nggak punya hotel, nggak punya rumah untuk disewakan. Seperti Traveloka gitu ya. Banyak list hotelnya, tapi mereka nggak punya hotelnya. Mereka menawarkan dengan kita tempat penginapan, tapi mereka nggak punya tempat penginapan ya. Gojek sama seperti Uber tadi, perusahaan umum di Indonesia, tapi nggak punya kendaraan. Nah, ini yang terjadi apa? Perubahan yang konvensional dengan peradaban Uber sekarang. Nah, inilah dunia telah berubah. Nah, dari peradaban Uber tadi, nah inilah era yang berbeda sekarang. Nah, era berbeda ini menurut buku-buku seperti Game Changer itu berbicara bahwa bukan motivasi saja untuk masuk ke sana. Nggak cukup cuma motivasi. Saya ingin berbisnis, saya ingin usaha, saya ingin berubah, saya mengikuti zaman. Nggak cukup motivasi itu saja. Tapi kita harus tahu, kita berada di mana sih sekarang, dan kita mau kemana. Ya, selama itu kita nggak kepegang gitu ya, kita nggak tahu posisinya, kita akan berada di dunia yang lama masih. Nah, perlunya yang namanya digital mindset, bahwa kita sudah berada di era apa. Dari yang saya ceritakan tadi, disruption, kemudian adanya ancaman dan sebagainya, peradaban Uber segala. Terus apa disruption itu sebetulnya sih? Nah, dari beberapa buku saya baca, eh, disruption itu adalah inovasi mereka menyebut. Nah, kenapa inovasi? Karena mengganti pasar lama industri dan teknologi menjadi yang baru, efisien dan menyeluruh. Nah, kata kunci, ini saya lupa quote-nya ini. Kalau nggak salah dari Mark Zuckerberg di bukunya Renat Kalsali. Sukses menjadi sukses itu iterasi, inovasi, dan disruption. Iterasi itu berulang-ulang gitu ya. Berulang-ulang menginovasi, ya, merubah dan menginovasi. Kalau nggak melakukan disruption atau melakukan inovasi, kita akan mendapatkan hadiah orang lain. Orang lain maksudnya berinovasi gitu ya. Contohnya gitu ya, saya bicara sukses seperti eh, Facebook gitu ya. Berapa kali Facebook itu mengubah cara main mereka, mengubah tampilan, mengubah eh, teknologinya, mengubah produknya. Berapa kali? Melihat sesuatu yang baru, ini saya harus mencari caranya nih supaya berkembang terus. Melirik Instagram, ambil ya, berinovasi di sana kembali gitu ya. Kalau di logikakan kira-kira programmer di perusahaan Facebook kira-kira bisa nggak membuat Instagram? Saya rasa bisa ya. Tapi kenapa mereka harus membeli? Ya, ini sebuah pertanyaan bahwa mereka harus melakukan inovasi terus. Kalau enggak, Instagram dimainkan oleh orang lain. Dan Facebook, Mark Zuckerberg, hanya jadi penonton saja, pemakai. Kita akan jadi follower saja. Nah, inilah yang dimotivasi dari buku-buku tentang teknopreneur di bidang di era disruption gitu ya. Kita harus selalu menginovasi diri, kita harus mengubah agar kita juga main di dunia yang sudah berubah ini. Ya. Gelombang perubahan ini akan berakibat pada dua. Kita akan tetap berada sebagai incumbent, petahana ya. Kita akan tetap seperti ini saja, nggak berkembang-berkembang. Gitu-gitu saja. Pola pikir jualan di toko ya jualan di toko saja. Bisa hidup? Bisa hidup. Besar? Walau alam masih ya. Karena akan tergerus dengan yang lain. Atau kalau enggak kita akan dipaksa berubah. Berubah dengan yang adanya usaha-usaha yang digital sekarang. Dan semua itu berawal dari mindset, disruption mindset. Misalnya nih saya punya kuitan orang tua usaha gitu ya, biasa di pasar Matapura gitu ya. Mungkin ditanya saja, mau nggak usahanya dirubah gitu ya. Ada yang akan tetap berjualan di tempat yang sama, ada juga yang akan ikut menjadi online.
mereka ikut di marketplace gitu ya. Ada ya. Nah, nanti yang akan still incumbent bertahan bisa mungkin di Pasar Martapura. Tapi kalau kelamaan nanti akan terpaksa untuk berubah pastinya. Nah, inilah kalau kita nggak melihat kondisi tersebut, maka dalam bidang usaha pun itu akan terjadi. Disruption ini nggak terjadi di tadi transportation, food, makanan, terus akomodasi, tapi semua lini, semua bisnis akan berubah, ya. Mungkin yang kita ketemui sekarang ya bisnisnya mungkin itu saja gitu ya, mungkin di marketplace gitu ya, dengan transportasi, kemudian mungkin usaha-usaha menyewa jasa dan sebagainya berbasis online gitu ya. Tapi terus akan berubah terus ke depan. Ini baru di daerah Borneo, Indonesia. Bagaimana dengan dunia? Ya, kita akan main di lokal saja atau kita akan tergerus oleh global. Nah, tadi kita sudah cerita masalah perubahan disruption. Kita harus punya perubahan mindset, disruption mindset, digital mindset gitu ya. Nah, jadi pertanyaan sekarang, perubahan dunia itu bagaimana sih gitu ya? Apa sih yang berubah sebetulnya? Apakah hanya sekedar aplikasi, bikin startup, itu sudah berubah gitu ya? Buka jualan di Masa Martapura, terus masuk ke marketplace, sudah selesai, saya sudah mengikuti disruption. Nah, dari buku Renat Kasali gitu ya, disruption, perubahan dunia itu ada polanya gitu ya. Dunia lama dan dunia baru. Dunia lama itu time series, sedangkan dunia baru real time dan eksponensial. Dunia lama owning ekonomi, dunia baru sharing ekonomi. Dunia lama on the line ekonomi, dunia baru on demand ekonomi. Dunia lama supply demand tunggal, dunia baru supply demand berjejaring. Dunia lama lawannya jelas, dunia baru lawannya tidak jelas. Ya, ini mungkin kita ngelihat ini apa sih gitu ya, dunia lama dunia baru. Ya memang kata-katanya ya pasti berbeda gitu ya. Tapi kita lihat contoh-contohnya apa yang terjadi. Time series to real time. Peradaban time series itu maksudnya adalah eh, melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kepercayaan masa lalu, kebiasaan masa lalu. Saya berjualan eh, di Pasar Martapura gitu ya, atau di Pasar Banjarbaru, atau buka toko di pinggir Jalan Ayani. Selama ini baik-baik saja sih gitu ya. Dan saya akan mengembangkan toko yang baru lagi gitu ya. Dulu saya membuka toko baru lagi, berhasil tuh gitu ya. Nah, itu adalah berdasarkan kepercayaan pengalaman masa lalu. Itu peradaban time series. Peradaban real time nggak sesimpel itu gitu ya. Semuanya diolah lagi, dilihat datanya, baru melakukan tindakan. Kita bicara nggak usah jauh-jauh mengambil data seperti big data, kemudian diolah menggunakan metode A, B, C, nggak perlu lah. Contohnya saja, kalau kita mengambil data ini kemudian diolah secara alami gitu ya, mungkin yang biasa memiliki mindset sebagai pengusaha gitu ya, atau entrepreneur, mereka akan membuka usaha, kemudian membuka usaha baru itu berdasarkan apa tren sekarang misalnya. Atau saya ingin menyetok barang baru itu di masa apa? Menyetok barang lebih banyak di masa anak sekolah, libur sekolah, liburan Natal, atau Lebaran. Saya akan mendapatkan keuntungan di mana? Pada saat Natal, liburan sekolah, atau Lebaran. Secara alamiah kita akan bicara, oh pasti keuntungan besar Pasar Martapura akan penuh di Lebaran gitu ya. Pada masa Lebaran. Akan banyak orang berdatangan di toko saya itu pada saat misalnya saya jualan ATK gitu ya. Akan banyak pada saat masa
anak mau sekolah gitu ya. Memang itu kelihatannya kebiasaan, tapi sebetulnya kita mengolah sendiri dalam pikiran kita. Dari data-data yang kita miliki dalam kebiasaan kita gitu ya, data big data yang kebiasaan kita rekam di otak kita. Oh, ternyata saya harus mengambil keputusan untuk membuat stok yang banyak itu di bulan apa sih? Gitu ya. Peradaban real time ini kemudian diolah menjadi zaman yang sekarang gitu ya. Digitalisasi melibat gandakan kecepatan eksponensialnya semakin hari semakin cepat dengan adanya teknologi-teknologi sekarang gitu ya. Kita bicara contoh-contohnya. Berapa banyak sih toko yang tutup gitu ya? Hanya berasumsi saya buka toko besar, buka jualan di pinggir jalan, di pinggir Ayani gitu ya, pasti wah, buka pertama kali untuk pakaian gitu ya, distro dan sebagainya. Tren mungkin banyak teman-temannya akan beli. Tapi berapa lama bertahan? Ya, dulu saya sendiri pernah ditawari gitu ya, jadi agen untuk VCD. Ya, dulu masih tren VCD gitu ya. Sekarang kemana? Dulu mungkin masih ingat wartel. Saya punya satu box gitu ya. Berarti kalau makin rame nanti tahun depan saya jadi 5 box. Tahun depannya lagi jadi 10 box gitu ya. Kemana sekarang? Nah, apa yang terjadi? Ini adalah berdasarkan mindset pengalaman saja. Tidak mengolah lagi dengan di zaman yang sekarang gitu ya. Beda dengan sekarang berubah ya. Dengan teknologi Gojek. Mereka ngambil data dari banyaknya penggunaan eh, transportasi yang lalu lalang di Gojek pertama kali. Kalau saya mengasumsi kelihatannya Gojek kemudian melihat ini banyak yang pakai Gojek mereka untuk ke tempat makan gitu ya. Terus akhirnya kenapa nggak dibuat GoFood saja untuk bisa mengambilnya ya? Jadinya nggak serta-merta tiba-tiba Gojek bikin fitur baru gitu ya, ngambil fitur baru, ngambil merchant kerjasama dengan banyak rumah makan, kemudian deal-deal berapa persen dan sebagainya itu kan hitungannya nggak mudah gitu ya. Mereka nggak serta-merta bikin fitur aplikasi gampang sekali gitu ya. Cuma di belakangnya itu deal ekonominya bagaimana? Nggak serta-merta mudah. Terus muncul GoFood dan sebagainya. WhatsApp dengan teknologi yang sekarang. Netflix menyewakan, tidak ada lagi VCD dan sebagainya, hanya bayar eh, sewa, kita bisa nonton sepuasnya. Nggak ada lagi toko pinggir jalan. Semua bisa beli di Lazada. Nah, inilah yang terjadi. Nggak lagi berasumsi pengalaman buka toko pinggir jalan pasti berhasil. Kalau di Jalan Ayani dengan yang jalan di mungkin di Amako gitu ya di Banjarbaru atau yang di Banjarmasin gitu ya, yang Jalan Ayani dengan di Jalan Belitung mungkin bakal lebih banyak untungnya kalau di jalan besar gitu ya. Nggak mesti gitu ya. Buktinya Lazada nggak ada di pinggir jalan gitu ya, tapi besar gitu ya. Berapa banyak transaksi yang berjalan di Lazada. Nah, itulah tadi yang pertama, perubahan. Sekarang owning ekonomi. Masa lalu owning ekonomi kalau membuka usaha harus milik sendiri, gitu ya. Usaha harus milik sendiri. Buka warung, buka toko, punya ruko, ruko sendiri gitu ya. Mungkin kalau sewa, ya sewa, gitu ya. Sewa sendiri. Kapital modal sendiri. Membuka buka sendiri gitu ya. Beda dengan sekarang, masa sekarang. Sharing ekonomi gitu ya. Aset-aset konsumtif itu bisa digunakan bersama-sama. Nggak ada proses pengurusan untuk misalnya Gojek. Semua orang bisa ikut di Gojek. Semua orang bisa masuk jadi pemilik toko di Tokopedia. Semua orang bisa jadi bagian kolaborasi di Shopee gitu ya. Itu yang terjadi. Owning ekonomi berubah menjadi sharing ekonomi. Ya, nggak mesti harus buka warung sendiri gitu ya. Punya tempat sendiri, bangun-bangun pakai kios gitu ya. Modalnya berapa? 20 juta sampai 25 juta. Ya. Nggak mesti harus punya hotel sendiri gitu ya. Tapi apa terjadi dengan yang sekarang, sharing ekonominya? Airbnb nggak mesti harus punya hotel.
sharing. Siapa yang punya eh, rumah mau disewakan, bisa informasi ke saya. Ya, siapa yang punya lahan gitu ya, bisa masuk di Jaspak untuk disewakan lahan parkirnya. Ya saya kemarin tuh cerita sedikit di Jepang gitu ya, saya nggak ada ngelihat mobil gitu ya di pinggir jalan. Kalau di Indonesia kan ada mau ke warung gitu ya atau ke toko gitu ya, parkir aja di depan rumahnya gitu ya, di depan tokonya gitu ya. Kalau di sana nggak ada saya ngelihat di pinggir jalan gitu ya. Mereka harus masuk parkir yang memang tempat parkir gitu ya. Nah, tempat parkir tersebut ada lahan kosong, kemudian seperti ada rumah yang menyewakannya gitu ya. Kita parkir di sana, sewa per jam dan sebagainya. Nah, beda dengan di Indonesia mungkin bisa. Kalau di luar dengan Jaspak, siapa yang punya lahan, mereka bisa memberikan sewa lahannya untuk parkir. Karena kalau di pinggir jalan mungkin kalau di Indonesia mungkin itu ya dishub ya, langsung digembok bannya gitu ya. Kalau di sana mungkin sudah diangkut gitu ya. Nah, ini antara owning ekonomi kita harus punya sendiri dengan yang bisa disaringkan. Sudah berubah zamannya. On the land economy, on demand economy. On the land economy, ekonomi berbasis antrian. Ya, on demand economy berbasis kebutuhan. Antrian, maksudnya nggak ada lagi antrian, nggak ada yang lagi menunggu. Sedangkan on demand, saya butuh, saya mau, ada keinginan, ada supply, saya pingin, ada. Nggak ada lagi jarak, nggak ada lagi stok yang terlihat gitu ya. Kalau dulu ke warung gitu ya, ngelihat warung, ada nggak stoknya? Dilihat, adakah gudang garam gitu ya? Oh, kadada kosong, misalnya gitu ya. Kalau sekarang, saya butuh gudang garam bisa melalui aplikasi Alfamart di semua tempat gitu ya. Bisa. Saya mau beli baju, baju ini ada nggak di toko ini? Ngelihat dulu stoknya, ada nggak? Tapi kalau sekarang di marketplace, nggak ada di marketplace A, cari aja di marketplace B. Stoknya kelihatan langsung saat itu. Ada yang terjual langsung berkurang. Nggak ada lagi on demand economy. Kalau lagi antrian, lagi ada diskon, ngumpul semuanya gitu ya. Semuanya ngumpul. Ya, padahal nggak butuh gitu ya. Tapi ngumpul semuanya, datang ke sana. Kalau sekarang saya nggak butuh, ya nggak nyari. Tapi kalau pas lagi butuh, ada flash sale, langsung aja buka. Meskipun lagi nggak butuh, lihat-lihat flash sale, ada yang bagus, langsung beli aja tuh gitu ya. Berbeda, nggak ada perlu kita tahu masalah eh, pengantrian. Antriannya ada di data. Nggak ada lagi ngambil ATM untuk uang pembayaran perbankan, nggak ada antrian. Apa yang terjadi? Ya, payment, bayar Gojek nggak perlu lagi harus bayar lantamannya, ngambil dulu uang di ATM gitu ya, cash and carry. Cukup dengan GoPay kita bisa bayar, ya. Dengan transfer antar payment kita bisa, ya. Oppo ada, tinggal ada Oppo, bisa transfer Oppo, jadi sudah selesai. Nggak ada lagi antrian. Ini yang terjadi, yang namanya on the land dengan on demand. Ya, berdasarkan kebutuhan kita butuh uang ya, sembayar. Supply demand tunggal dengan supply demand berjejaring. Supply demand tunggal penyedia barang tunggal. Ya di toko tersebut, kita datang ke toko tersebut, tawar menawar, ada barangnya, selesai. Ya, kalau yang demand berjejaring, ya nggak ada di toko di sini, dia bisa ngambil di toko yang lain, ya. Dengan munculnya yang namanya jargon-jargon baru dalam jual beli gitu ya. Yang nggak mesti dia punya toko atau pembeli. Yang memutus yang namanya distributor besar, distributor kecil, pedagang grosir, pedagang eceran. Sudah nggak ada lagi, sudah muncul, sudah abu-abu. Nah kita lihat apa contohnya. Demand tunggal, penyedia harus punya gudangnya, punya stoknya. Ini yang besar-besar ya. Bagaimana kalau yang toko-toko kecil? Ada dibungkus, ditumpuk-tumpuk gitu ya, plastik-plastik gitu ya. Nah kalau sekarang, welcome reseller dropship. Ini 5 tahun yang lalu nggak ada nih reseller dropship.
5-10 tahun nggak ada nih istilah kayak gini. Ya. Welcome reseller gitu ya. Mereka punya toko besar atau mereka memang supply utama? Enggak. Supply-nya ada di tempat lain. Tapi kalau orang butuh bisa lewat saya gitu ya. Reseller. Dropship, pesan sama saya. Nanti saya kirimkan, saya kontakkan yang suppliernya. Sekarang munculnya adalah reseller dan dropship. Nah, itu yang terjadi yang keempat. Nah, yang kelima, lawan jelas menjadi tidak jelas. Kalau lawan jelas, kelihatan kompetitor, toko sebelah, toko depan, toko samping, ya, toko di jalan yang sama. Kalau sekarang lawannya, toko di mana? Berapa banyak? Buka aja misalnya rekan-rekan di Tokopedia, Shopee. Berapa banyak yang menyediakan hijab cantik gitu ya? Berapa banyak tokonya? Nggak kelihatan, bener-bener. Mana yang paling banyak dibeli? Ya, kompetitor itu nggak kelihatan langsung. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba dia yang paling banyak dibeli, nggak kita. Kalau dulu uh, toko di depannya gitu ya, toko di depannya agak maju gitu ya, agak banyak barangnya kita ikut maju lagi gitu ya. Agak banyak lagi kita ikut-ikut lagi maju gitu ya. Tambah lama tambah ke jalan gitu ya. Sekarang nggak kelihatan. Yang mana paling banyak pembelinya? Ya, ini yang ditakutkan ya. Ini yang paling banyak ditakutkan. Kalau dulu taksi gitu ya, kelihatan tuh warna kuning putih gitu ya kalau di Jawa. Kompetitornya, banyak berseliweran tuh, Bluebird. Wah, paling banyak tuh dicari orang Bluebird. Ya, taksi ekspres nggak main lagi. Bingung sudah. Ya. Tapi kalau sekarang, lewat mobilnya nggak tahu, tiba-tiba jemput penumpang. Mobilnya bagus-bagus saja, ternyata itu Gokar. Oh, itu Grabcar. Nggak kelihatan lagi. Nah, ini dunia perubahan yang harus disikapi kita sebagai pebisnis gitu ya, sebagai technopreneur. Itu yang disampaikan dari buku Game Changer. Ya, sebagai game changer kita harus tahu nih posisi kita apa sih yang berubah di dunia ini ya, untuk kita masuk sebagai pebisnis. Nah, ini saya ambil quote ya. Semoga ini quote-nya benar ya. Kesalahan terbesar saya adalah mencoba membuat alat pancing. Padahal tidak suka memancing, tidak pernah pergi memancing. Eli Harari, founder Candice. Kalau dia berpikiran mendalami tetap untuk membuat alat pancing, jualan alat pancing, mungkin ya menghasilkan pendapatan, ya tetap aja gitu ya. Tetap menghasilkan pendapatan gitu ya. Cukup besar aja karena orang jualan pancing atau orang memancing ada aja sampai sekarang gitu ya, nggak akan hilang gitu ya dari peradaban orang memancing gitu ya, namanya juga hobi gitu ya. Tapi dia melihat eranya sudah berubah. Coba kalau dia jualan tetap pancing, apakah dia akan sebesar dengan sekarang dia memiliki Scandis dengan dia menjadi founder Flash Disk tadi? Jelas beda sekali ya gitu ya. Nah, ini quote yang bagus bahwa kita harus melihat peradaban dulu dengan sekarang, kita berada di mana dan kita mau kemana gitu ya. Jangan sampai kita salah melangkah. Nah, sekarang strategi inovasi apa sih gitu ya? Ini yang biasanya muncul nih dari dunia-dunia kita di, ya khususnya buat saya pribadi gitu ya di awal-awal gitu ya. Apakah hanya dengan membuat aplikasi gitu ya, membuat ide-ide gitu ya berbasis online dan sebagainya, itu sudah merupakan strategi yang oke gitu ya untuk kita masuk ke peradaban menjadi teknopreneur yang sesungguhnya. Apakah cuma seperti itu saja? Ya, kompetisi sudah berubah gitu ya. Kalau kompetisi dulu jelas kelihatan, kompetisinya sudah berubah. Kompetisi nggak main lagi cuma produknya saja, tapi konsep ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, ini yang banyak muncul. Ini menurut Pak Romi Satriawahono, founder ilmukomputer.com, dalam 10 mitosnya gitu ya, dalam software engineering. Oh, cara sekarang masih manual nih. Wah, saya bikin aplikasi. Saya buat menjadi komputerized. Saya buat menjadi
sistem nih. Saya bikin aplikasi, pakai aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi mobile, sudah selesai. Itu mitos saja menurut Pak Romi Satrio Wahono gitu ya. Karena nggak sesimpel itu saja. Nah, kata Pak Romi juga, don't reinvent the wheel. Jangan membuat aplikasi yang sama. Oh, di Jakarta sudah ada tuh untuk aplikasi A. Oh, di Kalimantan belum ada nih. Kita duluan bikin. Sama saja. Dunia nggak akan ada di Jakarta saja gitu ya. Apalagi dunia internet gitu ya. Dunia web gitu ya. Dunia digital nggak akan ada di Jakarta atau di Jawa saja. Lama-kelamaan di Borneo juga ada. Dulu Gojek nggak ada masuk di Kalsel gitu ya. Grab nggak ada masuk di Kalsel. Sekarang ada. Ya. Lambat laun pasti akan kena. Menurut Pak Remi Satrio, jangan membuat ide-ide ban lagi gitu ya. Ban ya seperti itu gitu ya. Sudah ada pemainnya ban, bulat pasti, dari karet dan sebagainya. Peruntukannya beda-beda sudah ada orang. Kita cari yang lain. Gitu ya. Hanya sekedar kita punya potensi programming, kita bikin digital gitu ya, sudah menjadi terobosan di dunia sekarang gitu ya. Nah, ini Pak Romi Satrio Wahono gitu ya. Saya ambil lagi quote dari co-founder PayPal, Peter Andreas Thiel gitu ya, rekannya si Tesla gitu ya. Dia bilang, every moment in business happen only once. Keberhasilan itu dibuat dari awal gitu ya. Hanya sekali saja. Salah langkah, dia akan memulai lagi dari awal. The next Bill Gates nggak akan membuat operating system lagi. The next Larry Page itu nggak akan membuat search engine lagi. The next Mark Zuckerberg nggak akan membuat social network lagi. Sudah lewat itu. Sudah ada orang yang mendobraknya katanya si Peter Andreas Thiel. Ya, dari buku Zero to One. Ya, kalau nggak salah bukunya namanya Zero to One gitu ya. Yang membuka pertama kali PayPal. PayPal kita tahu pertama kali pembayaran digital di dunia gitu ya. Jika kalian mengcopy orang-orang tersebut, maka kalian nggak akan mendapatkan sesuatu. Kalian nggak akan belajar. Dan itu akan susah sekali menurut Peter Andreas Thiel. Jadinya kita gabung tadi, quote-quote tadi itu, jadinya nggak akan hanya dengan kita membuat yang manual menjadi sistem gitu ya, itu sudah solusi. Gitu ya. Oh, sini belum ada gitu ya, online transportation. Di Jawa ada, di Amerika ada, kita bikin lagi. Nggak mesti itu berhasil. Ya, karena akan lama-kelamaan akan bersaing di sini. Gitu ya. Harus ada terobosan tersendiri. Nah, menurut Pak Romi, ini data dari Standish Group dan General Accounting Office gitu ya. Kegagalan project software. 50% lebih project teknologi informasi itu gagal gitu ya. Aplikasi-aplikasi gagal. Dibatalkan sebelum selesai. Selesai tapi tidak pernah dipakai. Tidak bermanfaat bagi pengguna. Tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Ya, ini yang biasa terjadi dan ini ada datanya di Standish Group, bisa dicari saja. 42% mereka berasumsi seperti itu. 53% General Accounting Office gitu ya. Bayangkan contoh di kampus saya gitu ya. Berapa sih lulusan ilmu komputer gitu ya? Berapa sih lulusan bidang komputer di Kalsel gitu ya? Kira-kira nih berapa persen yang bisa ngoding? Baru di Kalimantan Selatan, belum lagi di Indonesia, belum lagi dunia. Tapi yang besar kok nggak banyak. Pemain besar kok itu-itu saja. Aplikasinya jadi kok itu-itu saja. Ya, nah ini perlu jadi pertanyaan atau di benak kita sebagai pemain IT gitu ya. Karena menurut Pak Romi itulah 10 mitos dalam dunia software engineering. Ya, mitos-mitos yang kita berasumsi ini pasti lo berhasil gitu ya. Ternyata datanya seperti ini. Karena apa gitu ya? Nah, karena modal bisnis. Kita sebagai teknopreneur bukan hanya sekedar bikin aplikasi, jago ngoding dan sebagainya gitu ya. Dengan teknologi yang terkini gitu ya, itu sudah menjadikan
apa ya, sebagai gambaran bahwa kita akan berhasil dengan produk kita. Tidak mesti. Perlu mendalami tentang model bisnis. Model bisnis di abad 21 menjadi perhatian. Karena apa? Persaingan bukan lagi produk, tapi model bisnis di dalamnya. Ya, berapa sih di dunia ini aplikasi yang mirip? Banyak. Yang berhasil model bisnis yang mana? Bukan lagi produknya, bukan lagi fitur-fiturnya, tapi model bisnis yang mereka kasihkan. Ya, berapa banyak sih media sosial gitu ya? Berapa banyak sih streaming gitu ya? Berapa banyak sih aplikasi transportasi? Model bisnis mana yang paling besar, yang paling sukses? Itu kuncinya. Bukan teknologinya, bukan fiturnya, tapi model bisnis. Nah, mengapa model bisnis so populer? Menurut John Scamber, Cisco, karena saya melihat banyak perusahaan yang mati. Bukan karena produknya, tapi bagaimana mereka menjalankan perusahaannya. Ya, nah model bisnis di buku Renal Kasali, model bisnis itu penting dalam mengembangkan model bisnis untuk memahami penderitaan konsumen. Kalau di software engineering, kita mengetahui keinginan konsumen tuh, ya, memahami apa penderitaan konsumen untuk mendapatkan gain manfaat dari itu. Konsumen ingin transportasi yang mudah, ya, dari rumah bisa akses. Nah, kita melihat itu. Mungkin pertama kali di Uber, pertama kali Uber gitu ya, melihat adalah antar jemput mobil di bandara gitu ya. Banyak orang yang mau nebeng di bandara. Wah, ini ada nih, ada yang butuh nih gitu ya. Banyak penderitaan eh, apa penumpang pesawat yang turun di bandara kebingungan untuk mendapatkan transportasi yang mudah. Mereka harus ikut taksi, pesen taksi, antri. Mungkin ada yang pernah di Jakarta gitu ya, kalau ikut Bluebird gitu ya, nunggu duduk dulu di Terminal 3 gitu ya, antri gitu ya, ngambil nomor antrian nunggu. Nah, penderitaan konsumen gitu ya. Nah, dari penderitaan konsumen kita harus dapatkan gain. Manfaat yang dicari dari pain tersebut. Nah, kalau orang bodybuilding gitu ya, no pain no gain gitu ya. Nggak ada sakit di badan kita, kita nggak akan gede badannya gitu ya. Karena dari penderitaan yang kita rasakan di sakit tubuh ini, kita akan mendapatkan gain tubuh kita gede gitu ya. Nah, itu kita harus tahu customer kita untuk membuat model bisnis. Ya. Dalam software engineering gitu ya, kita bicara karena saya melihat biasanya orang melihat teknopreneur di bidang teknologi, kemudian bikin startup, larinya adalah software dan sebagainya gitu ya. Padahal disruption nggak mesti harus software gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, dari uh, uh, law of software engineering bisa rekan-rekan lihat sendirilah di internet gitu ya, browsing di Google gitu ya. Law of software engineering salah satunya punyanya Robert Glass gitu ya. Nomor satu sih kalau yang saya tahu. Uh, requirement devices uh, uh, the prime source of project failure. Jadinya kekurangan requirement, kekurangan dari mengetahui kebutuhan tersebut itu adalah kunci utama kegagalan sebuah project. Kita nggak bisa breakdown apa sih kebutuhan sesungguhnya, ya, sehingga salah sasaran. Nah, ini eh, aturan main pertama dalam software engineering. Kita harus tahu itu. Nah, itu apalagi kalau dibawa dalam sisi bisnis gitu ya. Siapa sih customer kita? Siapa sih customer kita? Harus jelas model bisnis untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, yang umum membuat model bisnis ini menggunakan Canvas. Semua orang pasti sudah tahu untuk teknopreneur sekarang lah, startup banyak digaungkan menggunakan model Canvas. Tapi yang jadi pertanyaan, model Canvas ini apakah sekedar mengisi kolom-kolom tersebut gitu ya,
Kemudian kita mengimajinasikan key partnernya apa, key activity-nya apa, value proposition-nya apa, customer relationship-nya apa, kebutuhannya apa, pendapatan apa, sekedar itu saja kah? Ya, nggak sesimpel itu gitu ya. Hanya dengan kanvas, kemudian kita sukses menjadi teknopreneur yang besar. Nggak sesimpel itu. Kita harus tahu, mengisi kanvas ini dengan konsep yang bagaimana. Konsep bisnis di dalamnya yang bagaimana. Baru nanti konsep bisnisnya itu bisa kita implementasikan dalam sebuah teknologi. Nah, menurut Peter Gem dan Finker tahun 2015 ada 10 model bisnis hyper disruption gitu ya. Nah, ini mungkin bisa buat gambaran kita ya. Kalau saya sih buat gambaran saya gitu ya. Meraba-raba usaha saya nanti akan berkembang menjadi apa sih gitu ya. Kita masih meraba-raba karena barusan memulai gitu ya. Kalau kita genjorkan langsung jualan produknya, mungkin kita habis di tenaga dan modal. Akhirnya kita nutup-nutup sendiri. Nah, kita harus punya konsep apa. Tahun 2015 ada menyebutkan 10 model bisnis hyper disruption gitu yang umum yang dilihat dari dunia ini ya. Yang pertama subscription model. Subscribe gitu ya. Berlangganan. Dulu umum adalah surat kabar dan televisi gitu ya. Disediakan biaya akses untuk kurun waktu tersebut ya. Tidak seperti pay per view ya. Kalau Google Play Movie atau ada yang berbayar setiap nonton A bayar, nonton B bayar. Tapi yang ada yang berlangganan gitu ya. Ini yang dimainkan subscription model. Kita mau model streaming yang bagaimana? Pemainnya adalah ini. iFlix di Indonesia ya, View itu di Hong Kong, UCTV Indonesia. Fitness Sport ya, jadinya berlangganan untuk apa video-video tentang olahraga, bagaimana berolahraga gitu ya. Bayar berapa dolar, kalian akan mendapatkan trainer tentang video-video berolahraga gitu ya. Berbasis langganan. Ini model yang pertama. Ya, jadinya saya membuat produk, apakah saya buat dulu gitu ya, nanti orang mau make tinggal berlangganan. Tidak besar, kecil saja tapi hitung kali. Lumayan sekali. Subscription model yang pertama. Yang kedua, free model. Nah, seperti Facebook, Instagram, Google dan sebagainya. Free. Murah, gratis gitu ya. Nah, terus kalau digratisan uangnya dari mana? Nah, ini yang biasanya dipakai dalam sistem digital. Mereka nggak mainannya bukan produknya dijual gitu ya, tapi di dalamnya gitu ya. Yang jadi aset dalam free model itu adalah big data dan traffic gitu ya. Nah, dicontohkan ibarat membeli tanah di pinggir jalan gitu ya. Kita kenapa kalau harga di pinggir jalan di Ayani lebih mahal daripada atau dekatnya McD gitu ya, lebih mahal daripada di dekatnya persawahan gitu ya, yang di dalam-dalam. Kenapa? Karena di pinggir jalan kalau lambat laun jalannya makin rame gitu ya, kemudian mulai orang banyak perhentian istirahat, orang banyak lalu lalang, maka harganya akan naik. Pasang papan iklan di situ di Jalan Ayani dengan yang di dalam gang jelas beda harganya. Itu yang dimainkan oleh Facebook, Instagram, dan Google. Trafficnya mereka tinggi, big data mereka tinggi. Kalau kamu mau data dengan saya, kata Google, kamu bayar sama saya. Saya bisa kasih loh datanya. Berapa sih traffic untuk di Indonesia? Berapa banyak sih orang yang mengakses di Google itu mencari data apa? Mencari data apa gitu ya? Itu jenis-jenis orang yang umur berapa? Mereka punya. Facebook bisa menawarkan ke yang lain. Kamu mau ngiklan dengan saya jenis orang apa nih? Bayar sama saya. Oleh sebab itu, kalau saya buka Facebook gitu ya, iklan yang saya miliki dengan rekan-rekan mungkin berbeda isinya.
ya, karena sesuai dengan metodenya yang diterapkan oleh Facebook, sehingga iklan sesuai dengan tujuan, nggak lagi blasting seperti kita di mall-mall gitu ya, ada yang berdiri gitu ya, nyebarin brosur gitu ya, nggak mesti dibaca gitu ya. Orang yang nggak suka sport gitu ya dikasih brosur treadmill sama eh, barbel gitu ya, dibuang aja langsung tempat sampah. Nawarin makanan gitu ya di pinggir jalan gitu ya, nawarin brosur makanan. Orang nggak suka makan lagi diet, ya nggak akan dibaca lah. Nah, tapi kalau Facebook, Instagram, Google dengan big datanya biasa memberikan itu. Tetapi ada kekurangannya ya, butuh waktu yang lama karena harus mengumpulkan data dan traffic tersebut dan modalnya besar. Sama seperti tanah tadi, di pinggir jalan nggak langsung instan jadi naik. Setelah berapa tahun, 10 tahun mungkin baru besar. Ya, kita lihat Facebook, Google, dan Instagram. Yang berikutnya adalah freemium model. Jasa berkualitas premium tapi ditawarkan gratis. Orang bisa gratis. Tapi kalau sudah orang terbiasa, orang sudah nyaman, perlu tambahan fitur, bayar lebih. Nah, ini yang banyak dipakai untuk dunia seperti streaming dan penyimpanan gitu ya. Skype, Dropbox, Spotify gitu ya. Spotify, oh nggak ada iklannya, bayar premium. Cukup dengan 15.000 Anda bisa mendapatkan tanpa iklan. Oh. Kemudian nggak mungkin dong mereka kita gunakan lain. Premium. Model yang lain adalah marketplace. Ini umum di Indonesia. Sama fasilitasi pihak untuk fasilitator atau jadi pemain. Kalau fasilitator, ya sudah kita di tengah-tengahnya. Keuntungannya dari mana? Ya dari transaksi, ya transaksi yang lewat. Berapa transaksinya lewat, yaitu bonusnya gitu ya. Semakin gede transaksinya, makin banyak pelapaknya, makin banyak traffic penjualannya, ya keuntungannya juga makin gede gitu ya. Ini adalah model marketplace. Yang berikutnya model hypermarketnya yang besar-besar gitu ya. Yang besar-besar. Jadinya market yang tersegmen-segmen, terpisah-pisah, khusus otomotif, khusus jasa, market untuk pakaian, untuk alat-alat rumah tangga. Nah, dengan hypermarket semuanya ada. Dan hypermarket ini langsung ke distributor utama dengan harga yang murah. Nah, hypermarket ini dimainkan Amazon. Kemudian Zalando dan Coolblue ini di Eropa, di Irlandia dan di Jerman kalau nggak salah. Ya, jadinya mereka marketplace besar gitu ya, yang langsung bisa menerima partai besar, bukan kecil-kecilan seperti Tokopedia, apa namanya, Bukalapak dan sebagainya, bukan. Tapi bisa sampai skala besar dan harganya murah karena dijamin itu dari suppliernya yang masuk di hypermart mereka. Ini adalah model hypermarket. Model berikutnya adalah access over ownership. Ini mainannya banyak nih. Di dunia, di Indonesia banyak mainannya. Apa yang mau di-sharingkan? Jadinya sebagai fasilitator untuk sharing kepemilikan orang lain. Ya, kita nggak perlu punya aset sendiri. Orang lain punya banyak aset. Kenapa itu nggak dimanfaatkan saja? Ya, Gojek nggak perlu aset sendiri. Asetnya punya orang lain. Grab, armadanya. Kenapa nggak dimanfaatkan aja? Daripada selesai pulang kantor, kemudian diparkir di rumah. Atau nggak ada kuliah lagi gitu ya. Sudah di rumah tidur, motornya diam di rumah. Sayang kan?
Kenapa nggak dimanfaatkan saja? Intinya kan di situ. Jaspak, Pirbi gitu ya. Saya ada punya nih barang nih di rumah nggak kepake. Ada yang mau nyewa, ada yang mau make, silahkan. Oven saya nggak pernah kepake nih. Kepake paling seminggu sekali. Mau sewakan nih oven, silahkan. Mau pakai. Nah, semua bisa dengan sharing. Akses over ownership model. Kita mau menjembatani kepemilikan orang lain. Model yang lain on demand model. On demand model ini kebutuhan all in one ya, seperti Hypermart. Kalau Hypermart itu adalah dari distributor diambil. Kalau on demand berdasarkan kebutuhan. Kebutuhannya ini bukan hanya produk tapi sampai ke jasa. Banyak yang menyebutkan seperti Uber, Grab, Gojek itu sudah termasuk di on demand model karena fiturnya sudah ada GoFood, GoMessage, GoClean, ya, GoTik dan sebagainya. Ya, itu bagian dari on demand model. Saya butuh eh, tiket nih, nggak perlu halus bioskop, beli langsung di situ. Saya butuh jasa membersihkan rumah, ada di mana terdekat di tempat kita. Itu kebutuhan ya. Kalau rekan-rekan ngelihat aja di Gojek, waktu sebelum ada McD, walaupun McD ada di Banjarmasin, kita nggak bisa membuka McD-nya karena ada di Banjarmasin. Padahal pingin cari McD ini, gitu ya. Karena nggak di dekat kita, gitu ya. Gojeknya setelah ada McD baru ada di dekat kita. Sama, Go Message gitu ya. Kalau ada message dekat kita yang masuk di Gojek, ya kita bisa ngambil. Nah, kalau di Tax Rabbit di luar itu sampai tukang perbaikan rumah, eh, untuk kalau di sana kan memang nggak seperti kita ya, tukang di mana-mana gitu ya, tukang bangunan, eh, potong pohon gitu ya. Kalau kalau di luar kan semuanya ada profesional masing-masing ya. Otomotif bengkelnya orang memang profesional masing-masing gitu ya. Kalau di luar beda, kalau kita gitu ya bisa sedikit bongkar karburator gitu ya sudah bisa mengklaim sebagai orang bengkel gitu ya. Kalau di sana nggak sembarangan. Ini salah satunya di Tax Rabbit dan juga di Postmates. Kayaknya kita butuh sesuatu makanan, Postmate bisa menyediakan. Ya, on demand model. Jadinya berdasarkan kebutuhan. Model berdasarkan kebutuhan apa dengan manusia sekitar kita. Mungkin di Kalimantan Selatan kebutuhannya beda dengan di Kalimantan Tengah atau di Jawa Timur, beda kebutuhannya. Ya, itu disediakan dengan model on demand. Contohnya gitu ya. Experience model ini memberikan eh, rasa loyalitas kepada customer, membuat sebuah produk yang membuat orang loyal gitu ya. Ya, pendekatannya konsumen itu berdasarkan pengalaman konsumen lain, rating konsumen lain gitu ya dalam merasakannya. Ya, ini contohnya diambil adalah Apple, Tomorrowland, Disneyland. Ya, memang Tomorrowland dengan Disneyland nggak ada di Indonesia gitu ya, tapi iklannya bisa ada di Instagram, Facebook ada itu. Ya, kalau Apple gitu ya, kalau orang yang fanatik Apple ya akan memakai Apple gitu ya. Dia akan nggak akan beralih ke tempat yang lain, ya. Kalau memang fanatik gitu ya, saya pakai teknologinya Apple, sudah pakai iTunes dan sebagainya. Mereka akan pakai Apple terus. Tomorrowland juga gitu. Mereka feel untuk radio ya. Tomorrowland sebetulnya pertama kali radio gitu ya. Saya tahu gitu ya. Radio. Ya, jadinya radio tersebut berkembang menjadi TV radio, berkembang lagi menjadi apa namanya? eh, apa ya, festival gitu ya, festival kayak jual tiket festival, exhibition untuk musik gitu ya. Tomorrowland menyediakan dan mereka membuatnya. Jadinya orang kalau mau orang peminat jazz gitu ya masuk ke Tomorrowland. Saya mau masuk ke jamming melalui Tomorrowland. Tomorrowland yang menyiapkan fasilitasnya ya. Kalau di Indonesia ini kalau yang setahu saya gitu ya kayak Prambors di Bandung. Orang sudah orang Bandung buka radio, ngelihat TV musik langsung ke Prambors gitu ya. Kalau di Jogja Jeronimo gitu ya. Ada aplikasi streamingnya mereka. Nggak akan ke yang lain. Mereka langsung di situ karena feel-nya sudah dapat gitu ya. Ini yang
dimainkan di experience model gitu ya. Bagaimana menyentuh customer sampai mereka loyal gitu ya dengan produk yang unik mereka. Jadinya orang akan masuk terus di sana. Model yang berikutnya piramid. Ini beda dengan konsep apa namanya piramid itu ya. Skema Ponzi ya gitu ya. Nggak ada hubungannya. Tetapi ini adalah sistem berjejaring reseller dari sebuah eh, teknologi gitu ya. Dengan misalnya punya staff agen-agen yang akan menjualkan produk mereka gitu ya. Dan yang piramid di ujungnya itu adalah yang punya perusahaan gitu ya, yang staff-staffnya akan mendapatkan fee-nya. Contohnya adalah banyak di properti dan gyms gitu ya. Properti ini agen rumah gitu ya. Ya, mereka yang Zillow punya rumah gitu ya. Agen propertinya yang jualkan gitu ya. Mereka akan berjualan. Fee-nya itu dari penjualan rumah tersebut. Contoh lagi di gym gitu ya, bodybuilding gitu ya. Mereka punya produk jualan suplemen, video gitu ya. Tapi orang berlangganan masuk ke sana itu berhubungan dengan personal trainernya. Nanti personal trainer itu akan mengarahkan, oh kamu latihan seperti ini, kamu mau bodinya seperti ini konsepnya. Pakai suplemen ini, kita menyediakan loh suplemennya. Dan kalau masuk di bodybuilding.com gitu ya, walaupun di web atau di aplikasinya itu akan banyak listnya personal trainernya gitu ya. Kita milih yang mana yang mau masuk. Karena setiap personal trainer itu punya spesialisasi. Agen properti juga punya spesialisasi. Khusus spesialisasi ruko, rumah mewah, rumah minimalis, mereka punya spesialisnya di Silo. Nah, spesialis itu nanti yang menjualkan produk dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadinya mereka punya agen-agen yang akan menjualkan model bisnis piramid model ini. Yang berikutnya ekosistem. Nah, ini yang paling besar. Ini adalah pionir-pionir sejarah. Semua buku Kissinger dan di buku Disruption Renal Kadali, ekosistem model ini adalah paling powerful. Kalau sudah menciptakan ini, maka dia akan menguasai. Contohnya Google dan Apple. Buku dua itu mengambil contoh browsing di internet juga selalu bilang Google dan Apple. Karena apa? Mereka membuat ekosistem sendiri. Pengguna Apple itu akan terkoneksi semuanya. Mereka adalah mainan secara keseluruhan. Yang pakai Google, Android, ya sudah, mereka akan main di sana semuanya. Terkoneksi menjadi ekosistem sendiri. Ya, membuat ekosistem ini nggak mudah ya, karena pengubah. Bayangkan kalau nggak ada Apple, bagaimana ekosistem sekarang? Nggak ada Android, ekosistem apa nih kita berkomunikasi ini? Ya, nah ini ekosistem yang modal. Nah dari 10 tadi itu adalah model yang mau dipakai menurut eh, siapa 2015 tadi itu 10 itu adalah hyper disruption model gitu ya dalam bisnis gitu ya, khususnya di bidang teknologi digital gitu ya. Nah, dari 10 tersebut kita sudah punya gambaran untuk mengisi di model bisnis kanvasnya tadi itu. Kita mau berbisnis apa? Nah, tinggal kita mau mengubah diri menjadi seorang game changer atau tidak. Game changer-nya adalah merek bisnis generasi baru yang memanfaatkan peluang perubahan. Melakukan inovasi hanya sedikit, bukan hanya membuat inovasi sedikit lebih baik, agak berbeda, tapi mengubah persaingan, benar-benar mengganti, merubah. Dunia komunikasi dulu hanya email dan sebagainya, sekarang berubah dengan media sosial. Dunia komunikasi dulu hanya SMS atau telepon, sekarang berubah menjadi chat messaging, berubah. Konsep persaingan di dalamnya itu sudah berubah. Itulah to be game changer. Nah, ini adalah poin terakhir. Kalau kita tahu posisi kita di mana sebagai pebisnis, teknopreneur, kita sih di era apa sih? Mau era sekarang, oke digital, digital dunia baru atau dunia lama, kita harus tahu. Kemudian kita mau mengisi kanvas model ini, kita mau model bisnisnya bagaimana sih gitu ya.
mau menciptakan model bisnis. Nah, setelah itu baru kita mau menjadi game changer enggak. Nah, game changer enggak, ini yang terakhir gitu ya, yang saya ambil dari quote-nya Steve Jobs gitu ya. Orang yang gila gitu ya, ingin mengubah dunia, itu adalah orang yang ingin mengubahnya, yang melakukannya gitu ya. Kita berubah menjadi game changer atau enggak gitu ya. Hanya pemain-pemain usaha konvensional yang umum seperti sekarang, atau kita akan mendobrak gitu ya. Kalau kita mengubahnya tersebut, ya inilah orang-orang yang visioner gitu ya. Ya mungkin tahulah sukses di bidang teknologi siapa saja. Itu pasti adalah orang-orang yang visioner. Ya, benar-benar menjadi game changer yang mengubah eh, cara bermain dunia gitu ya. Cara bermain manusia sekarang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Mohon maaf jika ada kekurangan gitu ya, dari sisi teoritis saya gitu ya, mungkin contoh-contohnya mungkin ada yang miss atau pemaparan saya ada yang miss, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Moga aja bisa dimaklumi keterbatasan ini, dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Iqbal ya untuk Oke. waktu dan tempatnya gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ya, atas materi dari Bapak tentang technopreneur era disruption. Di sini bisa kita ambil, saya ambil kesimpulan sih Pak ya, ya, bahwa disrupsi sudah terjadi di dunia kita ya Pak, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Mulai dari transportasi, nantinya akan ke bank, sampai retail, sampai servis, malah ke pertanian juga termasuk pertanian peternakan. ya, Dari yang saya lihat materi Bapak, mulai dari digital mindset, yaitu kita kata-kata dari where we are, where we are going to. Selanjutnya disrupsi itu termasuk juga salah satu inovasi. Dan disrupsi itu juga harus pastinya bagi setiap pebisnis menggunakan bisnis model untuk bisa menjalankan dan bisa melawan kompetitor-kompetitor yang baik yang terlihat ataupun tidak terlihat. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan raise hand aja di Zoom-nya, atau misalkan tidak mau muncul muka atau suaranya, bisa juga lewat chat di Zoom ini. Sambil nunggu dari pertanyaan teman-teman. ya. Oke, Pak, ada satu pertanyaan. Apa? Mau dari Mas Mahyo. Ya. Silakan Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas penjelasannya, materinya bagus banget ini untuk kita semua ya, untuk dipelajari. Ada yang menarik tadi Pak mengenai masalah dalam pengembangan bisnis model tadi Pak, yang Bapak tayangkan tadi mengenai pengen ya, pengen itu Pak. Oh Nah, ya, ada juga kan, saya pernah juga nih baca-baca, ada juga masalah pen goals kan, itu mungkin kurang lebih sama aja. Yang saya ingin tanyakan cuma gini aja Pak, dalam mungkin mengembangkan dari awal ataupun mengembangkan yang sudah ada, kita kan perlu istilahnya dalam startup itu mungkin perlu meneliti ya, yang dilakukan oleh seorang UX researcher mungkin ya Pak ya. ya, Istilahnya yang membingungkan bagi saya itu cara ini Pak, cara pengambilan data ke sampel itu, bagaimana supaya data itu nantinya reliable Pak, istilahnya apakah kita perlu mungkin misalkan kita mau meneliti masalah A misalkan. Jadi bagaimana Pak tipsnya supaya dalam mencari sampel itu nantinya akan menghasilkan data yang reliable Pak. Itu aja sih Pak. baik, baik.
langsung dijawab gitu, Pak Iqbal? Silahkan Pak, langsung jawab. Oke, mungkin langsung aja ya. Eh, Memang sih menarik juga karena kita kan harus selalu meneliti ya, research ya gitu ya. Nah, kalau produknya produk konvensional gitu ya, kalau saya gitu ya yang berhasil masuk PBBT gitu ya, itu di latar belakang sehingga lolos gitu ya, lolos direview oleh Kemenristek waktu itu. Saya kan sebetulnya kan produknya semi teknologi ya, elektro gitu ya, elektro. Ya melihat melihat risetnya itu melihat dari masalah di lingkungan ya. Karena konvensional kan semi konvensional gitu ya, melihat dari masalah di lingkungan kita. Masalah lingkungan ini bisa kita mengobservasi gitu ya. Dalam penelitian itu kan ada yang menggunakan eksperimen, ada yang observasi, ada yang menggunakan seperti kuesioner dan sebagainya. Tapi ya mau usaha kan nggak mungkin bikin-bikin kuesioner atau jejak pendapat gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan observasi gitu ya. Apa sih permasalahan? Misalnya kita waktu saya mengambil latar belakang, saya melihat kondisi di Kalimantan Selatan gitu. Saya mencari datanya gitu ya. Saya cari datanya. Berapa persen sih lahan gambut di Kalimantan Selatan? Nah, daerah yang mengandung lahan gambut itu berapa persen dari seluruh Kalimantan Selatan? Berapa persennya tersebut saya berasumsi berapa jumlah penduduk dari setiap kabupaten. Dari semua data-data yang saya cari tersebut kemudian saya olah gitu ya. Nah, olahnya itu kalau orang data science biasanya menggunakan metode, tapi kalau kita sebagai teknopreneur nggak usah terlalu jauh ke sana gitu ya, karena bisa mencarinya atau mengambilnya dari kesimpulan dari data tersebut. Oh, ternyata dari persentase 80% masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Selatan ini hidup di daerah lahan gambut. Nah, lahan gambut itu bagaimana? Ada datanya lagi. Dan gambut ini seperti ini A, B, C, D. Itu bisa menjadikan kesimpulan untuk sebuah latar belakang riset gitu ya. Saya akan membuka usaha apa sih? Saya akan memulai usaha apa? Nah, itu dari konvensional. Nah, kalau yang digital, nah ini yang disebut dengan ada yang Pak Romi tadi itu. Software engineering, arsitektur gitu ya. Nah, software engineering arsitektur itu kalau konsep eh, dasarnya itu bisa menggunakan model pengembangan aplikasi gitu ya. Model pengembangan aplikasi kan pertama kali requirement gitu ya. Requirement pertama kali itu kan mencari kebutuhan pengguna. Nah, biasanya menggunakan wawancara, bertanya dan sebagainya. Tapi kalau masyarakat umum bagaimana sih gitu ya. Nah, ini yang mungkin kalau saya mengambil kesimpulan itu yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg waktu pertama kali membuka sebelum Facebook gitu ya. Membuat prototipe dulu gitu ya. Di dalam pengembangan aplikasi rekayasa perangkat lunak ada metode prototyping, ada spiral, yang itu intinya adalah kita nggak tahu requirement, kita nggak tahu kebutuhan customer karena customer nggak tahu mau butuhnya apa nggak tahu. Nah akhirnya kita membuat prototype. Prototipe tersebut atau menggunakan sistem spiral itu dipublish skala kecil gitu ya ke masyarakat. Berapa berapa persen sih tanggapan masyarakat melihat bukan dari komen ya, tapi aktivitas mereka. Nah, aktivitas. Kalau di orang software engineering bisa lah banyak berapa persen sih orang mengklik gitu ya, berapa persen orang mensubmit, berapa persen sih orang melakukan error, berapa persen sih orang yang melakukan A, B, C itu bisa di software engineering gitu ya. Nanti di situ bisa kelihatan, ternyata mereka butuhnya A, tambahin lagi fitur ini, coba lagi, publish lagi ke masyarakat, skala kecil dulu misalnya. Kalau yang maksud gue kan di kampus dulu ya, pertama lagi kalau nonton film Facebook gitu ya, di kampus dulu gitu ya, di kampus sampai akhirnya bisa ketemu, oh mereka ini seneng ya sebetulnya gitu ya. Mungkin kalau kita mau memulai gitu ya, mungkin di misalnya punya usaha di Pasar Martapura gitu ya. Gimana lingkungan Pasar Martapura misalnya? Publis dulu, saya punya aplikasi ini, coba dong, bisa nih buat ini ABC. Mereka bisa
Nah, datanya itu dari traffic tadi. Kecil dulu, memulai prototyping, kemudian dikembangkan sampai akhirnya besar. Ya, sama seperti Gojek pertama kali juga, mereka nggak langsung jadi fitur yang sekarang banyak gitu ya. Mereka memulai kecil dulu, publish dulu. Dapat datanya, dapat informasinya dari penggunaan, dari traffic. Oh, ternyata kebutuhan pengguna ini seperti ini loh banyaknya. Saya kembangkan lagi. Itu akan dapat datanya. Nah, menurut saya sih seperti itu. Jadinya kalau ke konvensional bisa menggunakan observasi atau eksperimen sebelum membuka sebuah usaha. Tapi kalau yang untuk digital bisa membaca ya, menelaah lagi eh, pengembangan perangkat lunak. Software engineering arsitektur juga salah satunya gitu ya, mencari tahu dengan eh, requirement feasibility gitu ya, feasibility model gitu ya, untuk mengetahui kebutuhan dari pengguna gitu ya. Mereka butuh apa? Kita breakdown dulu. Buat nanti kelihatan. Oh, ternyata mereka ini. Kemudian gelontorkan lagi. Mereka pakai dan sebagainya, nanti masuk lagi datanya. Mungkin kalau digital seperti itu. Itu sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya melihat perkembangan teknologi dan aplikasi dan bagaimana mereka mengembangkannya. Mungkin dari saya itu sih. Oke. Oke, Pak. Bagaimana dengan Mas Mahyu? Terima kasih Pak. Sudah kita lebih ke requirement-nya dulu ya Pak ya. Istilahnya Iya, main pain-nya dulu yang apa sih yang utama yang pengen kita ini ya. Artinya kita nggak usah terlalu banyak fitur dulu ya Pak. iya. Sama Ketika tadi ada kan ada di Rena Kasari bilang atau Pak Romi bilang adalah mengetahui sih penderitaan konsumen kita tuh. Target pasar kita nih siapa sih sebetulnya maunya? Jangan sampai salah target pasang. Kalau misalnya pengembang aplikasi game Dota gitu ya, mereka tahu nih target pasarnya itu nggak mungkin pemain yang nggak pernah main Mobile Legend, maksudnya Mobile Legend. Targetnya itu pasti orang yang pernah main jenis aplikasi game Dota. Mereka sudah punya segmentasi gitu ya. Jadinya kalau kita membuat sebuah produk, kita harus tahu dulu konsumen targetnya siapa. Jangan sampai salah. Bisa dipahami nggak kira-kira ya? Misalnya kita membuat aplikasi game saja gitu bisa ya. Pak. Bikin game aja, Ya, saya paham. rasa yang pembuat game seperti Mobile Legend, mereka punya target bahwa penggunanya adalah orang yang menggunakan Dota sebelumnya. Oleh sebab itu, fitur-fitur tampilannya, cara mainnya itu kurang lebih sama kan? Iya Pak. Iya. Jadi mereka sudah tahu Jadi targetnya saya bisa ini. beradaptasi ya, Pak ya? Iya, itu yang penting karena dalam interaksi manusia komputer itu penting. Kalau itu nggak kena, pengguna akan lari. Mungkin kalau yang biasa main eh, seperti RPG gitu ya, main Ya. game yang RPG disuruh main PUBG gitu mungkin bisa sampai muntah-muntah gitu ya. Targetnya nggak jadi gitu ya, nggak ada yang make gitu ya akhirnya. Oke. Gimana Mas Mahyu dengan jawaban dari Bapak? Dan Iya Pak, sudah jelas. Terima kasih banyak Pak. Iya, iya. Oke. Siap-siap. Ini Pak ada pertanyaan di grup di Zoom chatnya dari Ibu Reni. Eh. Perubahan yang menantang dan harus membuka mindset kita. Bagaimana cara kita berkolaborasi sehingga kita bisa sukses pada komunitas yang seprofesi, Pak? Ini pendapat saya ya gitu ya. Contohnya komunitas startup Unio gitu ya. Kan ini ada berbagai macam bidang usaha, mindset bisnis, pemain bisnis gitu ya. Kalau berkolaborasi, namanya kolaborasi kan pemikiran saya namanya kolaborasi itu berarti seimbang ya. Seimbang berarti satu frekuensi gitu ya. Jadinya kalau misalnya ya namanya berusaha yang berkolaborasi itu pasti
yang sukses itu adalah orang-orang yang memiliki frekuensi sama gitu ya, pola pikirnya sama. Ya kalau berkolaborasi membuka mindset kita dalam komunitas profesi, paling enggak bukan hanya sekedar di Startup Bonio ini itu sudah satu profesi, satu komunitas yang sama, belum mesti gitu ya. Karena mungkin ada yang kolaborasi, saya mungkin dengan Pak Iqbal gitu ya. Nah, sesi bisnis Pak Iqbal itu adalah mindset untuk digital di bidang advertising gitu ya. Kalau saya bidang teknologi IoT, susah nyambungnya. Nah, segmentasi pasarnya nanti apa tuh harus harus bisa berkolaborasi untuk mau bikin apa sih segmentasinya apa pasar apa kamu punya apa saya punya apa kalau nggak nyambung ya agak susah gitu ya. Jadinya kalau misalnya membuka mindset ya memang harus terbuka gitu ya, benar-benar terbuka karena meskipun sama-sama penggiat IT gitu ya, teknopreneur gitu ya, itu pasti masing-masing punya spesialisasi. Spesialisasi ini harus bisa membuka diri gitu ya. Kalau enggak nanti agak susah gitu ya berkolaborasi. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadinya membuka mindset itu harus bisa tahu dari sisi eh, rekan seprofesinya gitu ya. Jadinya bukan hanya oh orang IT ya, wah kita sama-sama profesi, belum mesti gitu ya. IT-nya bagaimana dulu? Mereka misalnya Intinya harus ada apa saling bicara Pak ya, saling bicara lebih mendalam gitu Pak ya iya, supaya mendalam gitu ya sekali. Mendalam itu bukan hanya mendalam secara teknologi ya. Sebetulnya misalnya Pak Iqbal ini teknopreneur bidang apa? Konsumennya siapa sih gitu ya? Nah, entrepreneur misalnya, apa tuh advertising. Oh berarti orang-orang yang butuh eh, iklan dan sebagainya gitu ya. Kalau saya, wah nggak mesti orang punya iklan pakai produk air saya gitu ya. iya Pak. Gimana ini menggabungkannya? Nah, itu kan perlu perlu diskusi lebih jauh untuk bisa berkolaborasi. Walaupun dipaksakan, saya rasa akan berat sih di jalannya gitu ya. Iya, iya. Iya. Ya memang harus membuka diri ya dari segala teknologi dan segala segmentasi di bidang digital ini sih. Itu sih Oke kalau Pak. menurut saya. Oke. Gimana Bu Reni? Jawabannya Bu? Ini ada kalau dilihat dari jam satu pertanyaan bisa satu atau dua pertanyaan. Silahkan bagi ada yang bertanya. Ini Pak Sahid kelihatannya ya? Iya Pak. Oh, ini ada balasan dari Bu Reni, Pak. Terima kasih dan tantangan itu saya coba. Iya. Komunikasi Bu yang penting. Nah, Bu. Oke, benar. Komunikasi utama sih, komunikasi. Khususnya apa segmentasi teknoprenernya apa gitu ya. Oh iya Bu, dari guru-guru ya Bu ya. Iya. Mungkin satu profesi Ibu misalnya dari guru-guru itu bisa dikolaborasikan gitu Bu ya. Jadinya mungkin tidak mesti harus orang IT gitu ya. Karena kalau orang IT saja gitu ya, cuma ngoding dan sebagainya, tapi mindsetnya nggak nyambung dengan keinginan ibu, misalnya mau untuk guru-guru ya agak susah juga ketemunya nanti. Ini Pak, ada dari Pak Sahid Febriadi. Bagaimana tips trik untuk melihat peluang usaha digital khususnya di Bandung kita sendiri, Pak? Di Banua kita ya, ini harus mendalam ya kelihatannya ya, karena itu nggak mudah ya. Ya, kita harus, kalau saya sih, kita harus melihat dari kebutuhan konsumen gitu ya di Banua. Orang Banua juga beda-beda ya. Orang Banua Banjarbaru, kemudian Banjarmasin, Kandangan, itu mungkin dalam konsep pakaian misalnya, mau jualan pakaian gitu ya, beda-beda orang kesenangannya gitu ya. Makanan gitu ya, beda-beda, apalagi teknologi gitu ya. Jadinya kita harus mencermatinya secara spesifik gitu ya, apa ya sih global dari Banua kita.
Kalau mungkin, kalau menurut saya segmentasinya diperkecil dulu ya, gitu ya. Segmentasinya kecil dulu. Kalau saya membuat latar belakang di air, saya mengambil adalah masyarakat di perairan sungai, gitu ya. Jadinya segmentasi dibuat di proposal PBBT itu adalah segmentasi adalah masyarakat di pesisir sungai. Nah, di Kalimantan Selatan jumlah masyarakat di pesisir pantai berapa banyak, ada datanya gitu ya, berapa banyak saya lupa, dapat dari dinas mana dulu waktu itu, di data browsing saya cari gitu ya, ada. Jadinya segmentasinya di pesisir pasir pantai gitu ya, pantai sungai gitu ya. Nah, setelah di sana sungai, dengan berkembangnya waktu proses PBBT, akhirnya muncul inovasi-inovasi dari reviewer. Ini misalnya kalau misalnya diterapkan di air payau bagaimana gitu ya pertanyaannya. Berarti ini orang yang membutuhkan air bersih di air-air payau berarti bisa nih gitu ya. Oh, kita perlu berpikir lagi gitu. Kalau gitu filternya berbeda nih. Nah, jadinya kalau apalagi ke digital gitu ya, segmentasinya mana dulu nih? Misalnya kita segmentasi di Banjarbaru. Orang Banjarbaru apa sih yang kebutuhan utamanya? Painnya, kesulitannya apa di Banjarbaru nih? Gitu ya. Baru nanti dari kesulitan mereka kita cari, ini dari sisi apa nih bisnisnya kita mainkan? Model bisnisnya bagaimana? Misalnya nih orang saya nggak tahu nih, cuma contoh ya, saya belum meneliti lalu. Misalnya di Banjarmasin, orang Banjarmasin ini kesulitan untuk bisa mendapatkan apa namanya produk-produk lokal misalnya, produk-produk lokal misalnya untuk seserahan misalnya, seserahan alat kawin misalnya gitu ya. Ya, antaran. Ya, antaran. Nah, mereka susah sekali gitu ya. Dari susah sekali untuk mendapatkan itu. Nah, kita melihat nih, oh ternyata mereka susahnya seperti itu. Nah, susahnya mereka bukan hanya susah mendapatkan, tapi mereka juga nggak mau membeli gitu ya. Oh berarti mereka pinginnya cuma sewa atau pinjam saja. Nah, bagaimana ini menyikapinya? Nah, mungkin bukan konsepnya ada orang yang penyedia jasa seserahan, tapi ternyata ada yang pakai sistem sharing ya. Mungkin ada yang pernah kawin terus dapat seserahan, disewakan daripada cuma di rumah. Iya. Nah, yang saya nggak tahu ya, Mas Iqbal mungkin waktu kawin pernah dapat seserahan berapa banyak itu? Mungkin dapat rice cooker 3-4 biji mungkin gitu ya. Yang 3 mungkin nggak kepake itu. Nah, gimana nih? Dibikin seserahan, disewakan dulu bisa mungkin. Terus bikin sistem yang menyewakan hadiah-hadiah perkawinan gitu ya. Hanya untuk disewakan untuk bagian seserahan misalnya. Jadinya bukan menggabungkan pengusaha seserahan, kan pengusaha seserahan ada ya. Mereka bikin seserahan gitu ya, bikin terus disewakan, bukan itu. Tapi ada yang pengantin-pengantin muda gitu ya, yang dapat seserahan, dibelikan seserahan atau hadiah kado, ini nggak kepake nih, terus mau diapain nih gitu ya. Kenapa nggak saya sewakan aja untuk seserahan daripada cuma di rumah saja. Nah, ini contoh saja ya, contoh secara sekilas gitu ya. Siapa tahu mungkin jadi ide tuh gitu. Bisa jadi Pak, mungkin ada yang dari sini yang yang mendengar atau melihat materi Bapak bisa jadi ide gitu Pak. Terlintas. Iya, kayak honorer saya yang barusan kawin itu dapat seserahan, dapat kado rice cooker sampai 3 biji gitu ya. 1 biji aja kapan rusaknya ya? Yang 2 di mana ini? Mau dikasihkan sayang. Kemungkinan dijual Pak ya di OLX. Iya, dijual di OLX. Tapi kalau nanti rusak, nggak tahu aja beli lagi gitu ya. Terus diapain ya? Nah, akhirnya ditaruh di rumah. Masih bekerdes, masih di kotak-kotak gitu ya. Dapat berapa lusin cangkir gitu ya. Iya benar. Nah, itu kan betulnya bisa
Nah, ada yang meringankan Nah, ini ada bagus itu pernikahan Pak. kaum Saya jomblo. membantu Iya. meningkatkan. Iya, nggak perlu lagi kan capek-capek cari barang gitu ya. Sistem pinjem aja yang nggak butuh gitu ya. Kalau orang nyewa kan biasanya ada target harganya ya. Nah, Iya tapi benar. kalau yang daripada di rumah dipinjamin aja ya sudahlah berapalah. Yang Hmm, penting daripada nggak nggak kepake kepake. nggak jadi duit gitu ya pinjam tapi kondisinya seperti ini loh baliknya. Nah, Ya. kan bisa. Oke Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan aja raise hand aja di Zoom. Kalau nggak bisa lewat chat. Iya, makasih atas ini ya pertanyaannya nih bikin saya ide-ide juga Ide terlintas. terlintas. Biasanya ide terlintas itu menakjubkan Pak ya. Iya, waktu yang air itu juga sebetulnya ngobrol-ngobrol terus ngelihat cari datanya, cari lagi Hmm, untuk penguat kita. Oh, di, iya, ternyata seperti ini kondisinya. Ya sudah, kita coba buat gitu ya. uh, Ya salah satunya apa dengan riset. itu sekilas Pak, yang untuk yang filtro ya Pak ya, filtro Iya, yang dari Sakate itu mm-mm. kan fokus kepada penjernihan air ya Pak. Iya, Nah, iya, jadi sebelumnya kan risetnya mencari eh, apa ya, kalau di kita ini kan kesusahan air yang di daerah rawa atau di daerah pinggiran sungai ya Pak ya. iya. Nah, kondisinya kan waktu itu ya melihat Hmm. kondisi listrik di daerah juga nggak mesti Oh, besar ya. Misalnya nih kalau butuh air bersih ke sungai gitu ya, ya benar. ya kan susah juga kalau penjernihan di satu tempat gitu ya. Tapi kita membuat yang portable ini supaya bisa dibawa kemana saja Oh gitu ya. iya iya iya, benar benar. Jadinya kalau misalnya orang batu bara gitu ya mau ke hutan gitu ya, nggak Oh mungkin iya. kan cari air gitu ya. Tapi dengan portable bisa dibawa gitu ya, digotong di hutan bisa dipakai karena sumber listrik kan dari matahari. Oh gitu. Ah. Iya, nggak perlu colok cari listrik. Oh Karena gitu. kita di daerah tropis kaya matahari, kenapa nggak dimanfaatkan? Oh, berarti memanfaatkan tenaga matahari untuk mengolah air yang awalnya nggak bersih jadi bersih gitu, Pak. Iya, paling nggak bisa portable dan bisa kemana saja. Itu Pak. itu sejarahnya ya. Akhirnya mulai dari yang berat, solarnya cuma dua, agak besar gitu ya. Dengan prosesnya ternyata terlalu berat, dikecilkan lagi filternya, pompanya kurang deres. Dengan berjalannya waktu, akhirnya jadi versi sampai versi 4 ini. Ini Oh, mau masuk versi 5 gitu ya. wah, makin banyak perkembangan banyak ya. Iya, itu Develop kan develop terus menerus. iya itu kan karena kita deploy tadi prototype itu kita kita masukkan prototype Saya ingat implementasi. Pak, ingatan KKN dulu di Wanaraya, Pak. Gimana? Kan dulu kan di mereka itu warga desa di Wanaraya, saya kan dulu di Kolam Makmur kan, Pak. Iya, Nah, mereka itu kan bilang gini kalau kan pernah kejadian di daerah Wanaraya itu di desa apa yang mungkin tetangganya Kolam Makmur itu kan eh, nabuk sumur atau membor sumur sampai terlalu dalam akhirnya yang keluar lumpur. ya, Nah, habis itu setelah kejadian itu kan diberi peringatan ya mungkin atau diberi himbauan kepada yang mau nabuk sumur di daerah Wanaraya itu kalau mau nabuk ada kedalamannya karena setelah maksimal ya. kedalamannya maksimalnya setelah kedalaman itu airnya beda lagi Pak katanya atau nanti malah yang keluar lumpur itu airnya bisa keluar lumpur atau yang airnya yang tidak bagus gitu karena kan di daerah yang Kolam Makmur atau Wanaraya itu rata-rata kan rawa kan Pak ya dari Iya, sungai-sungai Barito itu cocok ya, tuh Pak. ya. Motivasinya itu sih memang karena banyak di daerah kita nih kondisinya seperti itu. Ya, ini satu juga dengan filter yang rendah kita coba implementasi untuk rumahan gitu ya. Karena Oh, di rumahan juga
khususnya di Banjarbaru saya tinggalkan, Oh iya, airnya coba aja itu kalau lama-lama jadi hitam gitu ya, atau nanti di bak itu jadi coklat gitu ya. Kalau Nah, kalau direbus rasanya beda, Pak. iya makanya. Saya yang tinggal di Banjarbaru pernah nyoba. Itu. Tapi kalau eh, pakai sumur kan, nyedot pompa kan banyak biayanya gitu ya. Iya. Kenapa nggak Bisa kalah, dialihkan? Pak. Bisa kalah sama sebelahan, Pak. Iya. Nah, itu memanfaatkan filter tadi untuk jadi bukan portable tapi standing kayak gitu ya. Standing. Oh iya, iya. Jadinya Jadi bisa. ada yang khusus untuk portable, ada yang khusus yang di rumahan, Pak ya. Bagus tuh, Pak. Iya, buat rumahan gitu ya, mau yang pakai sumur atau pakai yang eh, air ledeng gitu ya. Karena kalau Iya, air benar. ledeng kadang-kadang nanti kadang deras, kadang enggak kan gitu. Apalagi yang di Banjarmasin nih. Banjarmasin mungkin bisa merasakan airnya ya gitulah. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kayaknya nggak ada, Pak nih. Ya, Kayaknya. oke. Mungkin Bapak ada closing statement, Pak, untuk sebelum menutup materi kita nih, Pak. Baik, Materi webinar ini. kalau statement dari saya pribadi, semoga saja ini Borneo Startup nih bisa menelurkan banyak produk-produk gitu ya. Tapi ya semoga saja tidak salah yang akhirnya rekan-rekan apa ya namanya ya, kecewa sendiri gitu ya. Ya modalnya kecewa sendiri. Saya buka usaha karena Suaranya, Pak. Suaranya. mindsetnya adalah bikin produk digital gitu ya, bikin aplikasi A, B, C, selesai gitu ya. Ternyata nggak berhasil gitu ya, berkali-kali gitu ya. Akhirnya mandek, akhirnya ya sudah buka usaha konvensional gitu ya. Jangan sampai rekan-rekan akhirnya apa ya, capek sendiri gitu ya. Jadinya kalau bisa sebelum buka usaha dibikin khususnya bidang digital sebagai teknopreneur gitu ya, nggak keburu-buru gitu ya, harus dimatangkan benar-benar karena buka usaha itu kan butuh modal ya. Ya, benar. Modalnya bukan saja uang, tenaga dan waktu gitu ya. Nah jadinya dimatangkan dulu benar-benar mantap, ini adalah sebuah usaha yang dibutuhkan, yang cocok, yang bisa berkembang jangka panjang gitu ya. Jadinya selesai ya tadi katanya yang buku Zero to One, karena momennya cuma sekali gitu ya. Di awal itu dimatangkan, jadikan gitu ya, jadikan sebuah bisnis yang benar-benar. Jangan sampai nanti bisnis enterprise apa untuk bidang entertainment, nanti pindah lagi konveksi, nanti pindah lagi desain, nanti pindah lagi ya kan. Mending satu fokus, selesaikan sampai selesai semuanya, jadikan. Ya, itu aja mungkin dari saya sih ya. Baik, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak ya. siap. Alhamdulillah acara hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan berguna ke Amin. depannya. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita tutup dan alhamdulillah. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan belum terjawab atau masih malu-malu untuk bertanya, bisa mengirimkan ke PIC acara ini di grup peserta webinar. Insya Allah kami akan bantu sampaikan ke narasumber agar bisa terjawab dan tidak penasaran lagi. Dan bagi kawan-kawan yang ingin berdonasi untuk penanganan corona atau COVID-19 bisa melalui link s.id/startupborneo. Donasi akan kita salurkan melalui aksi cepat tanggap Kalsel untuk kepentingan penanganan corona yang akan digunakan untuk tenaga medis yang menjadi garda terdepan kita dalam menghadapi virus yang melanda. Besok masih ada sesi webinar lagi dengan pemateri Muhammad Gali jam 2 siang. Bisa kalian lihat jadwal di sosial media Startup Borneo Foundation di Facebook atau Instagram startupborneo.id. Saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah berpartisipasi.
Terima kasih banyak kepada Bapak pemateri, Pak Dodon. Terima kasih banyak, Pak. Ya, siap. Mohon maaf kalau ada yang kata salah atau tidak berkenan ya, Pak. Saya Ya. mewakili dari teman-teman Saka Borneo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini chatnya, Pak. Terima kasih katanya, Pak. Materinya sama dan keren dari Ibu Reni. Baik, sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatannya nih, bisa sharing. Ya. Sip. Terima kasih jempolnya, Mas Mimin.